everyone, welcome back to Pipot Skensa. Halo sahabat Pipos, kembali lagi bersama aku Nabila Bernard. Jadi di video kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalian juga mungkin udah tahu ya siapa gurunya. Halo Ibu. Halo, saya dengan Ibu Isramawati sebagai guru di SMK 1 Rangkas Bitung dan menempati di bidang kesiswaan. Oke, Ibu boleh dikasih tahu nggak sih Bu pengalaman atau riwayat Ibu dari Ibu TK sampai sekarang nih Bu? Oke, terima kasih. Ibu nggak memasuki riwayat TK, langsung SD di SD MCN 6 belakang pengadilan. Terus SMP-nya SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Terus tahun 1982-83 lulus 85, lulusan SEMEA Negeri Rangkas Bitung juga, SEMEA Negeri 1 Rangkas Bitung tahun 85. 88 kalau untuk SEMEA. Terus kuliah di STKI Setiabudi Rangkas Bitung 2005 lulus. Kalau sekarang Universitas Setiabudi Rangkas Bitung nih. Oke, next ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana nih Bu? Kalau tinggal di BTN Palaton, blok C1 nomor 21 Rangkas Bitung. Apa motivasi Ibu sih Bu kalau Ibu tuh pengen jadi guru? Sebenarnya awalnya tidak ada pengen jadi guru ya. Awalnya Ibu pernah daftar ke Polwan, ke Kowan, pernah ya tahun 89 daftar di Polwan, mungkin bukan nasibnya. Terus pas ditinggal suami tahun 2000 milenium ke Aceh, orang tua memberikan masukan, udahlah jadi guru gitu kan. Ya masa sih guru semua, Ibu bilang gitu kan kepada orang tua gitu ya. Akhirnya keluarga Ibu rata-rata kayak guru dan aparat gitu ya, ada polisi, ada tentara kan, karena orang tua Ibu juga tentara gitu. Jadi ada, terus orang tua Ibu guru gitu. Jadi memang the big family-nya itu the teacher and the soldier. Oh my gosh, oke, next. Ibu di sekolah ini ngajar apa aja? Kalau di sekolah ini untuk saat ini tahun ini ajaran baru 2024-2025 mapel PPKN dan sejarah kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Oke. Menurut Ibu PPKN itu pusing nggak sih Bu? Kalau mau dibilang pusing ya, tapi kita bawa enjoy aja karena PPKN itu kan menyinggungnya itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena nggak jauh kita dari SD, SMP mengenal lah PPKN. Kita sebenarnya tinggal membahas melanjutkan. Karena kegiatannya di sila-sila Pancasila lagi gitu ya. Kalau katanya Ibu juga ngajar sejarah ya? Ngajar sejarah di kelas 10 dan 11. Oke, cara mengajar mapel PKN dan sejarah bagaimana sih Bu? Cara mengajar mapel PKN dan sejarah tergantung materi. Ya, materinya sebenarnya tidak ada kata susah ya materi. Kalau kita besok mau mengajar kan kita apa nih materi buat besok diajarkan. Kita ya kadang baca-baca dulu atau pengalaman lah. Wawasan ini kalau PPKN ya. Buat materi PPKN itu harus dihafal nggak sih? Tergantung. Mapel pakai PPKN ini kan tergantung materi ya. Ada yang harus dihafalkan, ada. Kita kalau ke Bhinneka Tunggal Ika berarti kan keseluruhan ya. Keseluruhan, ada juga nama-nama provinsi, ada nama-nama hafalannya paling undang-undang. Iya. Itu aja. Dan untuk PPKN ya bukan itu termasuk sejarah Indonesia juga kan? Itu harus dihafalin di sini. Yang sejarahnya atau PPKN? PPKN ya itu tadi yang dihafalannya paling nama-nama provinsi karena wawasan ya. Dari 27 provinsi sampai sekarang nambah jadi 38 provinsi itu ya. Kalau yang diajar Ibu harus tahu provinsi dan nama ibu kota ya. Terus kalau sebenarnya sama undang-undang karena tiap Senin juga dibacakan gitu. Kalau sejarah kan kita gampang-gampang susah kalau untuk mengingatnya. Oke, hal apa nih Bu yang Ibu rasakan selama Ibu menjadi guru?
Ya selama jadi guru ya dibawa happy aja ya. Selama di sini kita nggak dibawa beban, bawa happy. Oke. Alhamdulillah ya. Happy aja Bu ya. Tidak Dan ada beban. pusing gak sih ibu megang, kan ibu megang 2 mapel ya Bu ya. Kan ibu bisa, gimana ibu cara memanage 2 mapel itu? Ya alhamdulillah sih tadi ya nggak dibawa pusing, dibawa Enjoy happy aja aja ya. walaupun kita dari lagi mengajar ada masalah anak-anak lah, ada yang segala macam ya dibawa happy aja. Kalau nggak dibawa happy cepet tua. Bener juga. Oke, kemampuan apa aja nih Bu yang harus ibu miliki lewat PKN dan sejarah mengajar? Kemampuan dalam Iya. hal apanya nih? Mengajar dalam kemampuan mengajar PPKN dan sejarah itu ibu harus menguasai apa aja gitu? Ya kalau menguasai ya cuma materi aja kali ya. Materi satu kalau di PPKN wawasan. Keduanya sejarah juga kita pernah datang-datang ke tempat-tempat sejarah. Jadi kita bisa menceritakan apa yang telah kita datangi. Oke. Kalau ibu jadi guru PPKN dan sejarah itu dipilih atau emang kemauan ibu sendiri? Kalau masalah dipilih kita sesuai dengan mata kuliah ya. Mata kuliah kita jurusannya sejarah. Terus kalau semuanya karena kelas 12 tidak ada mapel sejarah, hanya kelas 10 11 jadi kita kurang jam. Sedangkan PNS di sini kita berarti ada 3 orang. Kebagian jamnya cuma sedikit. Jadi dibantu dengan mapel PKN. Kalau boleh tahu nih Bu, ibu ngajar mapel ibu tuh di jurusan apa aja sih? Untuk mapel PPKN ada di kelas 11 TJKT, 11 film, 11 telin. Kalau untuk kelas 10-nya ada di kelas 10 film 1, film 2. Kalau sejarahnya ada di kelas 10 kuliner 1, kuliner 2. Kelas 11-nya di kelas 11 film, kelas 11 telin 1, telin 2 untuk sejarah. Oke, kalau semisalkan nih ibu nggak jadi guru, terus ibu mau milih menjadi apa? Ya kalau seumpamanya namanya kita jalan hidup kita nggak tahu ya. Iya. Tadinya ibu pernah kerja di swasta ya sebelum nikah. Terus pas tahun 91 ibu menikah. Terus kata suami tidak kerja. Pas suami berangkat ke Aceh waktu memberantas GAM, ibu akhirnya karena ditinggal nggak tahu antara hidup dan mati kan. Nah orang tua udah kuliah lagi gitu kan, kuliah 2001 sampai 2005. Jadi dari Jakarta ibu pulang ke Rangkas gitu, karena di Jakarta itu kan tidak aman waktu itu ya. Oke, gimana sih Bu cara ibu mengatur waktu dan aktivitas? Karena yang kita tahu juga ibu adalah guru GDS ya Bu ya. Yang ngatur waktu apanya nih? Waktu aktivitas. Ya kita dibawa santai aja sih. Nggak terlalu dikejar-kejar ya, paling kejar-kejar waktu. Kalau untuk GDS kita tetap namanya disiplin, datang pagi. Ya. Jadi waktunya ngajar, waktunya menangani siswa-siswa gitu ya. Waktunya jaga di depan ya jaga. Seperti air mengalir aja. Kalau boleh tahu GDS itu apa sih Bu? GDS itu gerakan disiplin siswa. Oke. GDS itu kerjanya kayak gimana sih? Kalau secara kerja kita kan punya tim, ya, punya tim di depan dengan guru-guru yang lainnya, dibagi antara piketnya Senin Selasa sampai jam 8 menunggu siswa mana saja yang selalu kesiangan, dari kelas mana saja juga. Tiap hari mungkin ada kurang lebih ada yang 30, tergantung harinya. Ya, siswa-siswi yang kesiangan itu tergantung harinya. Kadang Senin juga banyak ya. Kadang kita malu kalau semuanya kita disiplin kadang susah menerapkan disiplin. Untuk siswa-siswanya harus gimana? Iya. Oke, GDS itu sama gak sih Bu kayak keamanan? Kalau GDS itu bukan kita pengamanan ya. Kalau pengamanan kita kan ada satpam. Kalau GDS itu kan hanya menggerakkan disiplin siswa aja. Kita hanya mengajak siswa untuk lebih baik lagi menjaga ketertiban, keamanan di kelasnya juga. Kalau keamanan satpam kita ada. Banyak gak sih Bu setiap harinya yang kena GDS? Ya itu tadi ibu udah bilang kan ada 20 kurang lebih ya 30, Senin bisa 50 orang. Jumat apa lagi?
Jadi Terus- memang pada tidak menyukai ya. Satu kalau di bidang olahraga, kalau tiap Jumat kan gantian ya. Jumat kelas 10 atau kelas 11 olahraga, kelas yang lainnya bisa opsi. Kalau boleh tahu nih Bu, yang sering banget nih kena GDS cewek atau cowok? Imbang, Ibu, banyaknya cowok sih. banyaknya cowok. Kira-kira kalau cowok banyaknya melanggar apa nih? Satu melanggarnya biasanya kekurangan dari pakaian ya. Kelengkapan atribut biasanya atribut, terus rambut biasanya lebih ke rambut ya, yang padahal di tata tertib kan ya perempuan juga sama sebenarnya ke make up ya, ke make up, sedangkan kita aturan tidak ada membolehkan menggunakan lip tint yang menyolok, bedak yang setebal itu gitu ya, ya sewajarnya aja sih sebenarnya. Kan kita sebagai mahasiswa ya harus sewajarnya. Oke, itu kalau misalkan kayak melanggar gitu ya dapat konsekuensinya apa tuh? Melanggarnya apa dulu? Ya, Yang ringan atau yang berat? Dua-duanya deh Bu ya. Kalau untuk yang ringan ya contohnya apa ya? Kalau rambut mungkin kita cukur tempat ya. Kalau semuanya ada lagi mungkin tahapannya dia merokok di kelas, kita langsung panggil orang tua SP1. Ya, mungkin kalau terus-terusan apalagi kalau dia narkoba mungkin sekolah langsung mengeluarkan. Terus kemarin ada juga beberapa orang yang kena ikut tawuran ya, ikut tawuran terus langsung dari polsek manapun biasanya menghubungi kesiswaan gitu, terutama ke wakaf kesiswaannya dulu, baru kita ini kelas mana anak ini gitu. Terus, Oke. Apa yang Ibu lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa-siswi di SMK 1? Karena kan setahu ya termasuk aku ya, aku kalau deket Ibu agak gimana gitu. Oh, gimana gitu cara Ibu membangun atau memberi motivasi mungkin buat siswa-siswi? ya kalau yang pernah diajar ibu mungkin mereka memahami ya. Jadi kalau tak kenal mereka itu tak sayang, tak tahu dengan keadaan ibu. Biasanya orang itu menilainya memang casingnya ibu memang seperti orang sangar itu kan ya. Tapi kalau dia udah dekat sebenarnya nyantai gitu, enjoy gitu. Mereka kadang curhat juga ya. Tapi kalau belum mengenal gitu kayak dia lihat setan aja tuh kalau ada bus. Oke. Apalagi kalau nggak apa pakaian nggak rapi, rambut jabrik, udah pada menghindar tuh kalau ketemu Lihat Ibu sendiri. Padahal kalau nggak salah nyantai aja ibu Iya, juga benar. sebenarnya. Kalau kesah Ibu apa aja sih Bu di SMK 1? Apa? Kalau kesah Ibu. Kalau kesah, ya alhamdulillah sih selama ini keluhan nggak ada ya. Kalau semua keluhan kalau gaji telat tuh mengeluh semua. Tapi kalau sebenarnya itu ya dibawa ini aja sih ya. Tapi kalau dibawa nyantai aja ya. Karena kita guru itu kan ya digugu dan ditiru ya. Iya, Pak. Kalau kita memberikan yang memperlihatkan kita tidak baiknya, pasti anak-anak ibunya juga tidak baik gitu kan. Tapi kalau kita bisa menegur karena kitanya bukan berarti kita sempurna enggak. Tapi kita memberikan contoh ya kita juga baik. Ibu tidak pernah menggunakan sepatu yang warna-warni di kala jam upacara gitu ya. Waktu upacara tetap kita mengikuti aturan sekolah juga. Kalau menggunakan seragam ASN coklat gitu ya, kita harus sepatu hitam. Itu udah aturan dari sananya. Kalau kesah Ibu selama Ibu mengajar nih Bu, gimana? Kalau kesahnya gini, kalau pas kita mengajar di kelas ya, kalau semuanya di kelas, kita menerangkan, menjelaskan, udah tengah hari semuanya walaupun itu kewajiban kita sebagai guru. Nah, dikala itu anak itu pada bercanda, ya tidak mendengarkan. Nah, itu kadang kan seakan-akan kadang teriak-teriak, kadang kayak nggak suka di pelajaran kita. Kadang nggak menghargai gitu. Itu aja sih yang istilahnya yang bikin kita jengkel. Mungkin tidak hanya ibu, guru lain pun sama. Harus kita panggil mungkin. Oke, mungkin di situ aja kali ya. Boleh kasih pesan-pesan nggak Bu buat SMK 1 Rangkas Bitung? Pesannya buat seluruh siswa SMK 1 Rangkas Bitung, mudah-mudahan sih ya, bukan ibu tidak sayang pada kalian. Ya, tapi ibu mengingatkan kalian masih panjang waktunya
untuk ke dunia kerja yang dilihat itu satu performanya, penampilan, bukan masalah pintar nomor 2, keduanya kejujuran. Oke, ibu nggak terasa ya kita ngobrol udah panjang. Boleh ibu diminum dulu biar Terima supaya nggak kasih. sore gitu. Boleh ibu minum dulu. Iya. Oke lah, terima kasih. Oke guys, mungkin di situ aja yang bisa kita sampaikan sama ibu juga. Terima kasih ibu udah menyempatkan Sama-sama, waktu buat ya. kita, dan terima kasih juga buat tim-tim podcast di sini udah stay dari pagi ya. Oke, mungkin di situ aja ibu ya. Oke, terima kasih, sama-sama. Dan buat kalian jangan lupa selalu pantengin video-video terbaru kita, dan jangan lupa juga selalu like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Terima kasih ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih.